sobat-sobat Otan ini suka mengeluarkan suara yang tidak terduga, teman. Seaneh apa suara mereka? Markicus! Ini kan si Cita. Cita bukannya mengaum ya, teman. Kayak sobatnya si singa. Banyak yang mengira Cita mengeluarkan suara auman, termasuk Otan. Tapi faktanya, Cita mengeluarkan suara kicauan atau mencicit yang justru terdengar seperti suara anak ayam tertekan. Cita akan mengeluarkan suaranya saat merasa kesusahan atau mencari anak mereka. Burung puyuh atau di beberapa daerah sering disebut gemak ternyata unik banget, teman. Seperti apa bunyinya? Nah, itu dia. Kecepret, kecepret. Yuk, mulai yuk. Si burung puyuh ini ternyata mau ikut lomba. Tapi mereka mau ikut lomba apa ya? Apa? Mereka mau ikut lomba kicau? Otan gak salah lihat kan? Ternyata di beberapa daerah seperti di Lombok, burung puyuh ini dilombakan kicauannya, teman. Layaknya burung kicau, burung puyuh pun mendapat tempat istimewa di hati penggemarnya. Cara penilaiannya adalah dengan menghitung seberapa banyak burung ini berkicau dalam waktu yang ditentukan. Walaupun suaranya cuma kecepret-kecepret doang, tapi disitulah yang menjadi letak keunikannya. Duh, paman pada heboh banget sih nyemangatin Otan. Burung puyuhnya. Sobat Otan yang memiliki duri hingga 5.000 ini memiliki suara yang unik. Seperti apa suaranya? Dengerin ya. Seperti orang mendengkur. Landak menghasilkan suara seperti mendengkur ketika melewati rerumputan dan pepohonan, ketika mencari cacing dan serangga untuk dimakan. Landak diketahui memiliki daya penglihatan yang buruk. Hal ini membuat landak harus mengandalkan pendengaran dan penciumannya untuk hidup. Satu lagi sobat Otan yang mengeluarkan suara tak terduga, teman. Si imut berbulu tebal ini ternyata suaranya besar banget. Dengerin deh. Lenguhan koala ini biasanya dikeluarkan pada saat musim kawin, teman. Dari sebuah penelitian yang dipublikasikan di The Journal of Experimental Biology, lenguhan itu membuat koala sulit dibedakan dari bison. Dengan suara seperti bison itu, si koala bisa mengintimidasi lawan dan mendapatkan pasangan untuk kawin. Kalau Otan dengar suara kamu, Sob, Otan pikir kamu itu hewan raksasa. Pas dilihat kenyataannya, Otan tertipu. Kamu hanyalah koala lucu. Sob, kermaks juga kamu. Asik, hari lagi cerah nih, teman. Pas banget buat jalan-jalan mencari angin segar sekaligus melepas penat. Tuh lihat, si Mencit rupanya baru mau keluar dari peraduannya. Bangun tidur kesiangan ya kamu, Sob. Ayolah, gerakan badanmu. Cari kesibukan di luar sana. Rupanya kamu masih males-malesan nih. Celingak, celinguk. Kesadaranmu belum ngumpul nih kayaknya. Astaga, sungguh tak terduga. Tak dinyana, tak disangka. Tiba-tiba burung celepuk datang menyergapnya. Rupanya kelincahan si tikus tak sebanding dengan kecepatan terbang dan sergapan si burung celepuk. Aduh, kalau begini sih tentu susah lolos dari cengkraman cakarnya.
cakar si burung celepuk memang sangat kuat dan tajam. Dengan naluri buasnya, sekali terekam, ia mampu membuat mangsanya lumpuh tak berdaya. Tajam kukunya tentu mampu mengoyak daging dan otot korbannya. Om editor, tolong bantu Otan. Ulang kembali adegannya dong. Kok tiba-tiba bisa datang si celepuk? Muncul dari mana dia? Si celepuk memang termasuk hewan nokturnal alias aktif di malam hari. Tapi bukan berarti ia tidak bisa berburu di terang hari. Otan ingat sekarang, burung celepuk memang punya pendengaran yang tajam. Rupanya tadi ia telah mengetahui keberadaan tikus yang keluar dari serasa pohon. Otomatis ia langsung sigap mengikuti gerak sasarannya. Penglihatannya juga sangat tajam. Kalau mangsa sudah diketahui keberadaannya, pantang lolos dari intaiannya. Wush! Dan kena deh. Hanya dalam sekali sergap, si mencit malang ini langsung masuk ke dalam menu makannya hari ini. Mungkin begitulah rantai makanan di alam. Otan ikutan bersedih untuk si tikus. Itu kan paman juru kamera. Lagi ngapain tuh sama si Bolang? Yuhu, paman. Otan ada di sini nih. Jadi syuting Otan kan hari ini? Yalah, Otan dicuekin. Otan gak diajak syuting nih hari ini. Awas ya. Mereka kayaknya serius sekali. Lagi nyari apa sih? Oh alah, rupanya paman lagi cari sarang burung celepuk ini. Hai, kenapa nggak tanya Otan aja tadi? Otan kan juga tahu. Karena apa? Karena mereka tidak punya uang. Salah, maksud Otan karena mereka adalah sobat Otan. Ternyata di sarangnya ada anakannya juga. Ada 2. Duh, imut-imut banget mereka. Oh iya, tuh ada 1 ekor ya? Kamu lihat 1 apa 2 itu? 2. Oh, ada 2. Di situ, kalau di situ ada banyak. Itu di situ itu? Iya. Oh, kayaknya tinggi nih mas. Kita kan nggak bisa ngambil gambar dari bawah nih. Dari bambu dulu. Nah Tan, ini lokasi sarang burungnya ada di atas. Jadi kita nggak bisa ngambil gambar dari bawah. Makanya kita harus bikin rencana nih untuk bikin panggung supaya kita bisa ngambil gambar kameranya dari atas. Kita bikin yuk. Ayo, kerjasama. Burung celepuk memang suka membangun sarang di tempat yang cukup tinggi. Lubang-lubang pohon atau di celah-celah akar tanaman tanduk rusa yang menggantung seperti ini cukup baik untuk dijadikan tempat mereka berlindung. Makanya paman juru kamera butuh panggung yang juga tinggi agar dapat sudut yang bersih dan gambar yang baik. Tapi ingat ya paman, jangan terlalu dekat dengan sarang kalau bikin panggungnya. Otan khawatir mereka akan terganggu dengan kehadiran kita. Otan yakin paman juru kamera juga ngerti lah. Sudah jadi keahlian sehari-hari dong ya. Bahan-bahan yang pakai saja yang ada di sekitar kebun ini. Kita perlu beberapa batang kayu, beberapa bilah bambu, paku, dan juga tali untuk mengikat. Untung saja paman-paman dari desa sekitar mau bantu paman juru kamera untuk membuatkan panggung di atas pohon ini. Kalau soal begini sih, mereka jagonya. Teman-teman di rumah kebayang kan betapa repotnya usaha tim liputan si Otan untuk mendapatkan gambar di alam seperti ini? Disitulah letak tantangannya. Bagaimana bisa dapat gambar yang bagus tanpa mengganggu keberadaan sobat-sobat Otan di alam sana? Si burung celepuk memang tergolong sebagai hewan yang rawan kepunahan atau vulnerable. Keberadaannya dilindungi oleh pemerintah dan undang-undang. Jadi, jangan sekali-sekali menangkap, memiliki, apalagi memperjualbelikan sobat Otan ini ya. Semoga sepupu burung hantu ini tetap lestari keberadaannya. Nah, Tan, sekarang panggungnya sudah jadi. Jadi kita bisa ngambil gambar burungnya dari jauh tanpa mengganggu dia. Yang kita naik ya.
makan kalian lahap juga, Sob. Sejak kecil, anak cilepuk sudah diajarkan memangsa berbagai makanan. Mulai dari serangga kecil, reptil kecil, amfibi kecil seperti katak dan juga mamalia kecil seperti tikus. Ini mungkin yang dinamakan tak kenal maka tak kenyang. Ya, maklum saja. Mereka kan memang pemakan daging alias karnivora, seperti serangga. Sob, lihat, itu ada ular. Gawat, ia merambat naik ke tempatmu. Segera bangun dan tersadar, Sob. Bahaya datang mengancam. Nah, oh my god. Benar kan, Otan? Kegigit deh. Untung saja segera lepas. Perhatikan deh, teman. Rupanya, bulu tebal si cilepuk menjadi berkah untuk pertahanannya. Karena bulunya tebal, si ular hanya menggigit bulunya saja. Sedangkan tubuh si cilepuk malah tak tersentuh sama sekali. Hebat juga kamu, Sob. Dan begitu terlepas, si cilepuk langsung terbang melepaskan diri. Untung kamu selamat. Udah pada kenal kan sama Sobat Otan ini? Si ikan pendatang yang mau Otan kenalin ke kalian. Dia adalah ikan koki. Walaupun bentuknya kecil, tapi Sobat Otan ini salah satu ikan hias yang banyak digemari loh. Sebab penampilannya yang menggemaskan dan warna-warni. Si koki ini juga kerabat dekat dari ikan koi karena sama-sama dari genus Carassius auratus. Nah, sekarang Otan kenalin nih beberapa jenis ikan koki yang banyak peminatnya. Coba perhatikan, teman. Kalau dilihat-lihat, si koki kayak memakai wig ya. Wait. Itu bukan wig loh, melainkan benjolan kepala yang disebut wen. Lucu kan? Nama ikan koki ini adalah black oranda. Ia memiliki tubuh yang cenderung besar dan bulat. Ekornya yang memiliki 4 rumbai mampu mencakup 4 kali ukuran tubuhnya, serta dapat melebar saat oranda berhenti berenang. Ukurannya dapat mencapai 30 cm pada usia dewasa. Tapi yang paling menjadi daya tariknya ya kepalanya ini. Karena wennya membuat oranda ini tampil beda dari koki lainnya. Teman-teman harus tahu nih, bagian wen ini butuh perawatan ekstra hati-hati karena rentan terhadap bakteri dan jamur. Paman, bantuin Otan dong. Otan mau kasih tahu nih ciri-ciri koki oranda yang bagus ke pemirsa. Punggungnya berbentuk kurva yang melengkung mulus tanpa ada bagian yang menonjol. Lalu ekornya dapat terbuka seperti kipas dan tidak ada lipatan. Selain itu, dorsal atau sirip bagian atasnya harus tegak dan tidak ada yang patah atau bengkok. Karena dorsal membuat ikan koki nampak lebih gagah dan kekar. Dan pada bagian kepala, benjolannya harus besar dan seimbang. Serta matanya tidak boleh tertutup oleh wen agar mudah mencari makan.
memberi makan ikan koki yang baik tidak harus banyak dan sering ya. Cukup sehari 2 kali saja. Kalau yang ini banyak digemari karena si ikan koki ini tidak memiliki atribut yang lengkap. Lihat saja, ia tidak punya sirip atas kan? Justru karena kekurangannya lah yang membuat ikan ini menjadi unik. Perkenalkan, ikan koki Lion Chew. Ikan ini hasil dari kawin silang antara rancu dan lionhead. Karena itu, kepalanya kalau dilihat sekilas mirip dengan kepala singa. Selain tidak mempunyai dorsal, Otan juga bakal kasih tahu ke teman-teman semua tentang ciri-ciri lainnya. Pertama, di kepalanya terdapat jambul yang memiliki gelembung-gelembung kecil. Bentuk badannya juga besar, lebar, dan melengkung. Saat dewasa, ukuran ikan ini dapat mencapai 10-16 cm. Kalau yang satu ini kalian pasti udah pada kenal kan? Betul sekali, Ryukin. Ikan koki satu ini memang populer di kalangan penghobis. Bentuknya yang bulat dan kepala kecil menjadi daya tariknya. Saking terkenalnya, dia kini berada di peringkat 2 teratas untuk ikan koki terpopuler di Jepang. Oh iya teman, sobat Otan lincah dan aktif ini berasal dari Kepulauan Ryukyu di Jepang. Tapi, emang ikan koki itu asalnya dari Jepang ya? Coba kita tanya paman yuk. Jadi awal mula ikan koki itu dari negeri Cina. Jadi dari Cina dibawa ke negeri Jepang. Setelah itu dikembangin juga di Jepang. Jadi pada saat ada kaca mulai masuk di Cina, nah kaca itu membuat perubahan besar di dunia koki. Setelah adanya kaca, sekarang koki dilihat dari samping. Walah, begitu tuh asal mulanya. Otan kira asalnya dari Jepang. Selama ini Otan salah, teman. Kalau tadi ada Kadismas yang naik-naik ke pohon sampai buat panggung segala, kalau yang satu ini ada Kariza, kameramen program si Otan juga. Ngapain dia? Nyemplung ke sungai, teman. Demi merekam video sobat Otan dari luar negeri, si Eben alias Selodina si Benroki, si kura-kura leher panjang. Karena sobat Otan ini bukan hewan asli Indonesia, maka kakak-kakak Otan ini mencari lokasi yang mendekati habitat aslinya. Lihat deh, Kariza sampai harus tiduran di dalam air tuh. Kermaks kok. Ayo, siapa yang mau jadi kameramen kayak Kariza?